Indonesia cuan 450 triliun. Alasan IMF minta Indonesia stop hilirisasi. Menko Luhut pun gertak IMF. Kebijakan larangan ekspor nikel Indonesia atau yang biasa disebut dengan hilirisasi mendapatkan perhatian dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Dewan Eksekutif IMF menyarankan pemerintah Indonesia mencabut larangan ekspor nikel secara bertahap beserta dengan komoditas-komoditas lainnya. Indonesia sendiri terbilang sukses menerapkan program hilirisasi, terbukti dari keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai dampak dari penerapan hilirisasi tersebut mencapai 450 triliun rupiah. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak akan tinggal diam. Luhut Binsar Panjaitan akhirnya turun tangan dalam menghadapi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta pemerintah Indonesia untuk melonggarkan kebijakan larangan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Luhut dikabarkan akan segera terbang ke Washington DC, Amerika Serikat menemui Managing Director IMF, Kristalina Georgieva secara langsung guna menjelaskan visi Indonesia secara lebih detail terkait dengan kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Begitu kata juru bicara Menko Marves Jody Mahardi dalam keterangannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Juli 2023. Jody menegaskan kebijakan larangan ekspor yang ditentang oleh IMF merupakan cara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan berkembang untuk menjadi salah satu pemain di proyek hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah bagi bangsa Indonesia. Selain itu, hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena dengan hilirisasi ini, Indonesia tak hanya sebagai pengekspor barang mentah saja, tetapi juga nantinya untuk mengekspor barang jadi. Kami berterima kasih atas perspektif yang telah disampaikan oleh IMF. Sebagai bangsa yang berdaulat dan sedang berkembang, pandangan kami terhadap masa depan adalah untuk memperkuat peran kita dalam proses hilirisasi yang merujuk kepada peningkatan nilai tambah produk kami, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah. Sebagai informasi, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lainnya. Permintaan itu disampaikan oleh IMF dalam laporannya yang bertajuk IMF Executive Board Concludes 2023 Articles 4 Consultation with Indonesia. Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Selain itu, IMF juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya dan manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalisir dampaknya terhadap negara lain. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri, Shintawe Kamdani, mengatakan permintaan tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki dasar hukum. Maka Indonesia juga dinilai tidak memiliki kewajiban dalam mematuhi permintaan dari IMF atau aturan negara lain manapun sebagai negara yang berdaulat. First of all, permintaan IMF sifatnya hanya tidak mengikat dan tidak punya dasar hukum apapun. Indonesia sebagai sovereign country juga tidak punya kewajiban atau covenant agreement apapun untuk mematuhi permintaan IMF ataupun aturan dari negara manapun. Pun, bila WTO akhirnya memutuskan dalam Appellate Body bahwa kebijakan larangan nikel ini tidak sejalan dengan komitmen kita di WTO, begitu jelasnya kepada Kontan.co.id pada hari Minggu 2 Juli 2023. Maka Shinta mengatakan atas permintaan IMF tersebut menjadi diskresi penuh dari pemerintah Indonesia, di mana apakah akan menghilangkan kebijakan larangan ekspor tersebut sesuai permintaan tersebut ataupun tetap melanjutkan hilirisasi. Kemudian terkait investor asing akankah terganggu dengan larangan ekspor biji nikel, Shinta menjelaskan untuk investor asing yang menanamkan modal di Indonesia, khususnya pada investasi smelter, baja, baterai, investasi ekosistem electric vehicle, dan lainnya justru sangat diuntungkan dengan hilirisasi ini. Kami bisa katakan bahwa mereka sendiri banyak yang diuntungkan oleh kebijakan larangan ekspor nikel, karena kebijakan tersebut sangat menjamin ketersediaan suplai dalam negeri atas nikel terhadap industri mereka yang ada di Indonesia. Apabila kebijakan larangan ekspor nikel dicabut,
Menurutnya, para investor asing yang sudah menanamkan modal di Indonesia justru akan mempertanyakan apa rencana Indonesia selanjutnya untuk memastikan kelancaran dan kecukupan suplai nikel untuk investasi mereka di Indonesia. Adapun investor asing yang berkeberatan dengan kebijakan larangan ekspor nikel justru umumnya adalah investor atau pelaku usaha asing yang tidak memiliki basis produksi di Indonesia, tetapi membutuhkan suplai nikel mentah dari Indonesia untuk menjalankan kegiatan industrinya di luar negeri, bukan di Indonesia. Sinta menjelaskan, menjadi masalah dalam kebijakan larangan ekspor nikel oleh IMF dan WTO adalah bentuk restriksinya terhadap kebebasan berdagang. Meskipun memiliki kepentingan untuk menjaga atau mengutamakan suplai nikel di dalam negeri, Indonesia diharapkan dapat menggunakan instrumen kebijakan lain yang sifatnya tidak serestriktif kebijakan ekspor ban. Agak membingungkan ya dengan permintaan-permintaan aneh negara-negara barat ini. Di satu sisi mereka menolak sawit Indonesia yang katanya merusak lingkungan, padahal mereka sendiri takut dengan sawit Indonesia yang bisa mengancam industri minyak mereka sendiri. Namun di sisi lain mereka juga haus dengan nikel Indonesia, meminta-minta Indonesia untuk menjual nikel dan tidak melanjutkan hilirisasi, yang padahal kalau dilihat-lihat pertambangan nikel juga merusak lingkungan. Ya normalnya pertambangan pada umumnya. Jadi heran ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Anda?